Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan menggelar rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi setempat tahun anggaran 2024 sekaligus penetapan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna Dewan yang digelar saat ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRP Papua Selatan, nomor 11 KPPS PPS V 2025 pada 6 Mei 2025. Materi yang akan disampaikan pada rapat paripurna kali ini telah disampaikan Gubernur Papua Selatan dan diterima oleh sebagian DPRP Papua Selatan pada 27 Maret 2025, kata Heribertus dalam pembukaan rapat paripurna di kantor DPRP Papua Selatan, Rabu, 14 Mei 2025. Saat diterima, kata Heribertus, Dewan secara internal telah melakukan pembahasan pendahuluan dan disepakati bahwa untuk melakukan kajian secara mendalam maka Dewan perlu melakukan monitoring ke 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Hasil monitoring selanjutnya telah dikonfirmasi kepada organisasi perangkat daerah, OPD, terkait dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung selama sehari pada 26 April 2025, ujarnya. LKPJ yang dilaporkan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sekaligus menginformasikan tentang anggaran kinerja perangkat daerah selama 1 tahun anggaran. Tapi juga, lanjut dia, materi LKPJ ini dapat menggambarkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang bersumber pada tugas pembantuan dan penyelenggaraan dekonsentrasi. Demikian juga dengan distribusi pendapatan dan belanja daerah untuk 1 tahun anggaran yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan derajat hidup masyarakat di Papua Selatan. Heribertus menjelaskan bahwa sebagai daerah otonom baru, DOB, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, Provinsi Papua Selatan tahun 2024 hanya ditetapkan oleh Peraturan Gubernur, Pergub, yang difasilitasi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri lantaran belum terbentuk keanggotaan DPRP Papua Selatan periode 2024 hingga 2029. Sebagai DOB, kata dia, semua dituntut untuk berbenah diri baik secara individu maupun secara kelembagaan demi memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua Selatan. Oleh sebab itu, hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif hendaknya menjadi jembatan menuju terpenuhinya impian dan kerinduan rakyat Papua Selatan. Selain pembahasan, LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2024, dalam rapat paripurna ini juga akan dilaporkan program pembentukan Peraturan Dasar Provinsi, Perdasi, dan Peraturan Dasar Khusus, Perdasus, tahun 2025. Rapat paripurna kali ini juga mengagendakan program pembentukan peraturan daerah, Propemperda, Provinsi Papua Selatan yang merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Papua Selatan eksekutif dan diharapkan selesai di tahun ini. Gubernur Apollo berharap kepada OPD dan pengampuh dapat membantu menyiapkan materi yang berkaitan dengan rancangan Perdasi dan Perdasus sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dalam pembangunan daerah ini tidak dapat dicapai sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk menjalin kerjasama yang harmonis dan konstruktif dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan demi kepentingan rakyat kita. Saya yakin dengan niat yang tulus serta kerjasama yang solid, kita akan mampu menghadirkan perubahan yang nyata bagi masyarakat kita.